Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pulihkan hidupku, Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dan tentunya salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara langsung membaca dalam sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab kita, yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat 1-6. Saya percaya bahwa kisah ini adalah kisah yang akrab bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tentu mungkin sudah membacanya ataupun mendengarkan seorang hamba Tuhan yang menyampaikannya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar prinsip-prinsip yang indah melalui kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul logika dan percaya. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara juga punya hasrat pagi hari ini untuk mendengarkan firman Allah dengan baik, mendengarkan firman Allah yang datang dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ayatnya kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa judul firman Tuhan renungan kita pagi hari ini logika dan percaya. Nah, tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudara bahwa logika dan percaya kadang menjadi dua hal yang kontradiksi dalam kehidupan kita, menjadi dua hal yang sering bertentangan ya, antara logika dan percaya. Kadang-kadang logika kita berpikir seperti apa, lalu kemudian kenyataannya lain lagi, saudara. Tetapi hidup ini adalah pilihan. Kita harus membuat sebuah pilihan. Apakah kita tetap mengandalkan logika kita yang terbatas, atau kemudian kita percaya kepada Tuhan, sekalipun seringkali logika kita berkata tidak, ataupun juga bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Dalam kisah ini kita belajar kembali bersama-sama hal yang akan menuntun kita melihat bagaimana waktu kita percaya dengan sepenuh hati, waktu kita percaya dalam tindakan ketaatan, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, logika itu akan selalu menuntun kita kepada sebuah fakta, yang mana mungkin fakta itu adalah sebuah keadaan sulit dan tidak berubah. Logika membawa kita kepada keadaan yang ada di depan mata. Seperti tadi kisah yang telah kita baca bersama-sama. Waktu Yesus menyuruh Simon ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan, Bapak, Ibu, Saudara, ya, mereka baru kembali. Alkitab berkata
bahwa perahu mulai kembali ke darat dan nelayan-nelayan membasuh jalannya. Dan kemudian setelah Yesus berbicara, mengajar banyak orang, lalu dia berkata kepada Simon untuk ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hal yang pertama dikatakan oleh Simon adalah logika yang bekerja. Karena memang malam itu saudara, ya, sepanjang malam apa itu berkata bahwa kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Itu faktanya, itu logikanya, itu keadaannya. Dan mereka sudah kembali ke darat, mereka sudah bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa. Padahal Alkitab berkata tadi dalam ayat yang kedua bahwa mereka adalah nelayan. Berarti mereka itu pekerja profesional dalam menangkap ikan. Logika kerja mereka pasti telah melewati jam terbang yang banyak, waktu yang banyak. Mereka punya pengalaman yang luar biasa dalam mencari ikan. Mereka tahu caranya bagaimana mendapatkan ikan. Mereka terbiasa dengan cara bagaimana mungkin melihat alam, kondisi di sekitar yang ada, dan tempat di mana ikan biasa berkumpul. Karena memang itu profesi mereka, itu pekerjaan mereka. Dalam beberapa kesempatan saya diajak memancing oleh sahabat saya yang ada di Jakarta. Nah, setiap kali kami memancing Bapak Ibu Saudara, maka kapten daripada perahu yang ada selalu membawa ke tempat-tempat di mana ikan itu biasa ada. Ya, mungkin sebutannya sebagai orang yang suka memancing itu rumpon. Nah, rumpon ini selalu ada dalam teknologi sekarang Bapak Ibu Saudara. Mereka punya alat aplikasi Fish Finder namanya, ya, dengan titik dan koordinat yang ada, dan setiap kali kita menuju ke tempat itu, kalau ikan sedang ada berkumpul di situ, maka kami pasti akan mendapatkan hasilnya. Kami pasti akan memancing ikan di sana. Nah, demikian juga saya percaya bahwa pengalaman kerja, pengalaman terbiasa di danau ini sudah dilewati oleh murid-murid, dan faktanya mereka sudah bekerja di sepanjang malam, bekerja dengan keras, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka pulang dengan tangan yang hampa. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, ikan kecil pun tidak mereka dapat. Ini fakta yang ada. Mereka tidak bisa merubah apapun karena itu sudah terjadi. Mereka sudah bekerja di sepanjang malam, mereka sudah kembali. Dan logika mereka berkata bahwa tidak ada lagi harapan, tidak mungkin lagi mereka bisa mendapatkan. Tetapi di sini kemudian ada satu dimensi yang berbeda yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan murid-muridnya. Yesus berkata kepada Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala untuk menangkap ikan. Awalnya murid-murid menyodorkan logika yang menunjukkan kepada Yesus fakta yang sudah terjadi. Tapi saya bersyukur bahwa kisah itu tidak hanya mengedepankan logika, tetapi ada sebuah kepercayaan yang diarahkan kepada Tuhan. Karena waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Sekalipun di awal tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa Petrus mengedepankan logika. Dia berkata, guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tapi satu bagian ayat yang luar biasa dikatakan begini, tetapi karena
engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Agak sedikit aneh juga sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Yesus bukan seorang nelayan. Yesus adalah seorang tukang kayu. Karena Yusuf ayahnya adalah tukang kayu. Yesus bukan nelayan, dia tukang kayu. Tentu ada perbedaan yang sangat jelas antara tukang kayu dengan seorang nelayan. Tapi kita jangan lupa bahwa Yesus adalah Tuhan juga. Dan waktu Yesus berkata kepada Simon untuk menebarkan jala, kita telah baca bersama-sama bagian ayat itu. Sekalipun Petrus pertama bukan menyanggah tetapi telah menunjukkan fakta dalam logikanya yang bekerja. Tetapi dia berkata begini, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Awalnya logika yang membawa kepada fakta disodorkan kepada Yesus dari Simon. Tetapi yang kedua, kepercayaannya juga dia bawa. Sebab Simon berkata, sekalipun kami kosong, kami sudah kembali tidak membawa apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu Saudara, logika akan menuntut kita kepada suatu fakta, yang mana fakta itu mungkin tidak berubah, tetapi percaya akan membawa kita, menuntun kita kepada kuasa yang dapat merubah keadaan. Waktu murid-murid percaya dan mereka melakukan apa yang Yesus katakan, maka kita telah bersama-sama melihat bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, dalam prinsip ini, dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama untuk mengedepankan bukan hanya sekedar logika kita, tetapi juga hati yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu percaya yang dimaksudkan di sini adalah bukan percaya yang pasif, tetapi percaya yang aktif. Ada tindakan ketaatan, ada tindakan yang melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bumi akan berlalu, langit akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita melakukan firman, waktu kita melakukan apa yang Tuhan katakan, kita akan melihat kuasa akan bekerja, kuasa akan terjadi, sekalipun logika kita mungkin bisa berkata lain, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Abraham, waktu Tuhan menjanjikan kepadanya keturunan, logikanya bekerja bahwa ia sudah tua, Sarah sudah mati haid, tidak mungkin mendapatkan anak. Tapi hatinya percaya kepada Tuhan, dan firman Tuhan berkata, Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Tuhan memperhitungkan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, sekalipun logika yang menuntun kita kepada fakta adalah fakta yang tidak mungkin. Tetapi dalam kisah-kisah yang ada yang sudah kita dengar bersama-sama, kita melihat bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus belajar menaklukkan logika kita kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Logika kita selalu berkata, tidak mungkin, tidak bisa, keadaan sulit, saya sudah berusaha, tetapi semuanya nihil. Namun kalau kita mau memilih untuk percaya
maka kita akan menemukan sebuah keadaan yang berbeda. Sama dengan murid-murid tadi, mereka sepanjang malam bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa, tapi waktu mereka percaya kepada Tuhan dan Alkitab mengatakan mereka melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, maka mereka mendapatkan hasil yang bertolak belakang daripada apa yang pertama mereka lakukan. Di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, marilah hari-hari ini kita bukan hanya sekedar logika yang bekerja. Saya percaya logika itu adalah satu hal yang baik, akal budi diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk banyak melihat, berpikir, dan lain sebagainya. Tetapi adakah di sisi lain kita juga menaruh percaya kita, hati kita kepada Tuhan, kepada apa yang Ia katakan, kepada apa yang Ia firmankan. Sudah berulang kali saya sering katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga lewat setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Dan mari Bapak Ibu Saudara temukan firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman keluar mulut Allah itu adalah berbicara tentang rema, sesuatu yang saudara dapat daripada Tuhan. Firman logos yang dihidupkan menjadi sebuah rema yang saudara terima dalam setiap hari kehidupanmu, dalam setiap saat kehidupanmu, sehingga waktu rema datang dalam kehidupanmu, mungkin logikanya akan menuntun kita bahwa faktanya lain, faktanya sulit, tetapi waktu rema datang dalam kehidupan kita dan kita percaya seutuhnya, bahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita bertindak sesuatu di dalamnya, maka kita akan melihat bahwa percaya akan membawa kuasa. Ada hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah yang sedang kita bahas ini, peristiwanya sangat bertolak belakang. Murid-murid pertama, waktu mereka mengandalkan mungkin pengalamannya, kekuatannya, kepintarannya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka zonk. Tetapi waktu mereka percaya kepada Tuhan, bertindak atas perkataan Tuhan, mereka taat melakukan, mereka mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Firman Tuhan berkata kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tidak dipermalukan. Kita tidak dipermalukan, tapi kita akan melihat bahwa Tuhan begitu baik, begitu setia. Nah, persoalannya, adakah kita percaya dengan sepenuh hati kepadanya? Adakah kita percaya kepada setiap perkataannya dan melakukannya? Itu yang terpenting, Bapak Ibu Saudara. Mari taklukkan logika saudara, seperti firman Tuhan katakan, ya, Paulus berkata bahwa ku menawan segala pikiran di dalam Kristus. Nah, biarlah hari-hari ini dalam masa yang tidak bisa kita tebak, situasi yang semakin sulit, keadaan yang semakin sukar, ya, di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara tidak hanya sekedar mengandalkan logika, tapi juga ada percaya yang kita taruh dan kita serahkan kepada Tuhan. Kepercayaan yang bukan pasif, bukan percaya sekedar percaya, tetapi percaya yang dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Amsal, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mengakui Tuhan dalam seluruh laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Kepercayaan yang aktif, kepercayaan yang ada tindakan, dalam tindakan ketaatan apapun yang Tuhan katakan melalui firman-Nya yang kita dapat sebagai sebuah rema yang dihadirkan dalam setiap kehidupan kita. Kita melakukannya dengan setia, kita melakukannya dengan taat. Maka saya percaya sama seperti kisah yang tadi sudah kita baca, ada sesuatu yang saudara akan alami. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita masuk dalam sebuah dimensi kuasa yang bekerja, karena kita adalah orang yang percaya dengan segenap hati dan kehidupan kita. Doa saya, Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati kehidupan yang penuh dengan kuasa, karena bukan logika,
tetapi karena percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.